Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarkal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang huruf mat. Apa itu huruf mat, terus pembagian huruf mat, dan macam-macam huruf mat serta hukumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Dalam hal ini kita akan menganalisis dua ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11. Oke. Bunyi dari surah Ar-Rahman ayat 33 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Selanjutnya yaitu Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Nah, dari kedua surah tersebut sangat jelas menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang pertama tidak akan mampu menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, artinya akan mampu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bakilan susufan syuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, artinya pada ayat wa idza di situ orang-orang Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, di antara kita manusia beberapa derajat seperti itu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu tertulis. Nah, ilmu tertulis itu apa? Nah, ilmu tertulis itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Yang kedua yaitu ilmu tidak tertulis. Apa ilmu tidak tertulis itu? Ilmu tidak tertulis itu yaitu alam semesta. Kenapa alam semesta? Karena kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah bisa belajar dari alam semesta. Tidak harus kita belajar tidak harus monoton kita harus belajar di bangku sekolah, di bangku pendidikan dan lain sebagainya. Jadi dengan kita belajar pada lingkungan, pada ciptaan Allah yang lainnya, baik berupa tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, kita bisa belajar dari sana seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan menganalisis bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah dari kedua surah tersebut. Pertama, yang perlu kita ketahui yaitu huruf-huruf Al-Qamariyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Selanjutnya, huruf-huruf Syamsiyah yaitu ta, dal, zal, ra, za, shin, shad, dad, ta, dha, lam, dan nun. Jadi kita akan mulai menganalisis dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, pada ayat wal insi ini tergolong dalam bacaan Al-Qamariyah karena huruf al bertemu dengan huruf nun. Selanjutnya yaitu wal ardi. Nah, pada ayat wal ardi ini dinamakan bacaan Al-Qamariyah karena huruf al bertemu dengan alif. Selanjutnya yaitu pada Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu pada kalimat alladzina itu tergolong dalam bacaan Asy-Syamsiyah karena al bertemu dengan huruf dzal. Selain itu dalam ayat walladzina, di dalam ayat walladzina ini dinamakan bacaan Asy-Syamsiyah karena huruf al bertemu dengan dzal. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa anak-anakku semuanya dianalisis di rumah. Jadi dari penjelasan ayat tersebut itu memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk terus senantiasa menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Nah, hal itu juga merupakan kewajiban bagi kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuji, yang yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya wajib bagi orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan untuk senantiasa menuntut ilmu. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau perempuan tidak boleh menuntut ilmu, perempuan itu di dapur, seperti itu. Terus laki-laki boleh menuntut ilmu, tidak seperti itu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan kita tetap memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Hal ini juga sesuai dengan pepatah Arab mengatakan, yaitu Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahadi. Artinya kita menuntut ilmu dari sejak lahir, sejak buayan hingga liang lahat. Jadi untuk menuntut ilmu tidak ada batasan usia. Menuntut ilmu kalau sudah tua gak boleh menuntut ilmu, itu tidak. Jadi mau tua, mau muda, mau remaja, mau anak-anak tetap boleh untuk menuntut ilmu, bahkan itu wajib. Jadi janganlah kita sekali-kali berputus asa dalam mencari ilmu, karena orang yang mencari ilmu akan dipermudah baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Ketika kita tidak mengetahui suatu ilmu, kita tidak tahu ilmu ini, itu bukan kita tidak tahu, tapi kita bisa tahu dengan cara kita belajar. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Orang yang berkata bahwa dirinya tidak bisa berarti dia tidak mau belajar. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Materi dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kalian bisa sambil belajar di rumah, dan jangan lupa dipahami untuk materi selanjutnya, yaitu tentang taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua, serta teman-teman kita yang sakit, yang tidak ikut belajar pada siang hari ini diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.